Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video e-learning untuk mata kuliah pendapat umum pertemuan 11. Video e-learning kali ini kita hanya akan lihat tutorial membaca tabel angka acak dan juga untuk mendapatkan angka acak yang dapat kita gunakan untuk memilih sampel dalam penelitian polling. Nah, yang pertama kita coba lihat dulu untuk tabel angka acak ya. Tabel angka acak ini tersedia di buku Erianto, dikutip dari buku Masri Singarimbun. Kemudian bagaimana cara bekerjanya? Nah, yang perlu diingat bahwasannya kita harus ingat dulu berapa digit target dari populasi kita. Kalau kita coba dengan contoh pada pertemuan lalu, kita punya target populasi sebanyak 1.350 orang. Diturunkan lagi 1.350 ini, bagaimana cara kita mendapatkan di tabel angka acak ini? Pertama, kita harus asumsikan sudah punya daftar nama target populasi yang sudah kita susun berdasarkan abjad. Nah, artinya nomor urut dari target populasi yang ditulis dari 001 sampai 1350. Mungkin kalau dibacanya dari nomor urut 1 sampai nomor urut 1350. Nah, jadi yang akan dicari adalah orang-orang yang mempunyai nilai atau nomor urut di rentang angka 001 sampai 1350. Nah, kita akan coba lihat di tabel angka acak ini bagaimana cara melihatnya. Nah, kita nggak boleh ya langsung melihat dari sudut kiri atas ini untuk memudahkan. Kalau minggu lalu kan sudah dibilang cara melihatnya itu bebas dari mana aja, yang penting konsisten. Kalau dari pertama sudah memilih kita mau mengular dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, ya begitulah seterusnya sampai kita menemukan sejumlah sampel yang kita butuhkan. Misal dalam penelitian ini kita mau ambil 100 sampel. 100 sampel yang mau diambil. Nah, jadi kita harus cari 100 angka di sini. Kita coba ya. Oke, ini kita lempar dulu pulpennya. Jatuh di mana dia? Nah, jatuhlah dia di angka 2. Kalau dibaca ini adalah angka di baris ke-5 dalam baris ke-4 atau baris ke-20. Ribet ya bacanya. Baris besarnya baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Tapi di dalam baris ini ada baris lagi. Intinya adalah dilihat aja seperti apa yang tampil di layar. Nah, ada angka 3. Sorry, tadi saya bilang 2, ternyata ini angka 3. Saya besarkan biar bisa dibaca. Nih ya. 35520. Kita boleh bacanya sebetulnya dari kiri ke kanan. Boleh juga kalau mungkin ada yang terbiasa membaca dari kanan ke kiri, bisa aja bacanya dari angka 3 ini. Tapi kita coba samakan aja dulu cara pandangnya. Kita membaca dari angka pertama yang tadi jatuh, titiknya ada di angka 3, maka kita coba lihat ke kanannya. Jangan lupa yang perlu diperhatikan adalah 4 digit. Kenapa? Karena tadi target populasi kita paling besar dengan nomor 1350. Jadi coba dilihat ini ada 3552, tentu dia di luar nomor urut, turun ke bawah. Tapi kalau misalnya ada yang ngerasa senang lihat ke kanannya silahkan. Jadi kalau tadi sudah 3552, maka yang berikutnya adalah 0177. Nah, kalau misalnya kita baca seperti itu, otomatis inilah sebagai sampel pertama kita. Jadi kita harus punya daftar kerangka sampelnya. Kalau di sini kebetulan saya hanya punya 89 nama, tapi kita asumsikan aja ini adalah daftar target populasi kita yang berjumlah sampai 1.350. Nah, kita akan lihat siapa sih yang berada di nomor urut 177. Seperti itu ya. Oke, itu kita baru dapat sampel pertama ya. Sebaiknya sih sesudah dapat sampel pertama, kita langsung tuliskan saja sampel pertama adalah dengan nomor urut 177. Jadi kita nanti nggak akan ketemu sampel dengan nomor yang ganda. Begitu seterusnya sampai kita dapat sampel ke 100 dengan nomor urut sekian. Kalau tadi kita bacanya sudah ke kanan, maka berikutnya kita harus baca lagi ke kanan. Nah, yang berikutnya adalah 0916. Itu menjadi sampel kedua gitu ya, cara membaca tabel angka acak yang ada di buku Erianto. Pakai ini silahkan, yang penting adalah konsistensinya itu harus dijaga.
Kalau misalnya ternyata nggak dapat 100 itu setelah sampai ke ujung, maka kita harus melempar pulpen. Lempar lagi seperti yang tadi pertama kali kita pakai ya. Untuk pembacaan tabel angka acak, saya pikir sampai di situ aja dulu. Kita akan beranjak ke cara yang kedua dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini kita langsung aja dengan contoh nama-nama mahasiswa di kelas pendapat umum. Tidak sampai 100 ya, ada 89 orang target populasinya. Nah, kita mau ambil 50 sampelnya. Sudah ada nomor urutnya. Nomor urut pertama ini ada Agnes. Ini kebetulan kita urutkan berdasarkan abjad. Boleh nggak pakai NIM ya? Silahkan. Ini ada yang pakai NIM. Kita susun berdasarkan abjad. Kalau di Excel kita nggak perlu takut, sudah dibantu dengan perintah sort and filter ya. Jadi kalaupun misalnya kita copy paste dari database di portal USU misalnya dengan NIM, ya tinggal dibuang NIM-nya, lalu tinggal kita sort A to Z aja. Bagaimana cara kerjanya? Kita akan masukkan perintah math and trick ini, tinggal dicari ada range between-nya. Gampang sih kalau ini. Tinggal dimasukkan, angka terkecilnya adalah angka 1, nomor urut 1. Angka terbesarnya adalah 89. Ini baru satu angka acak. Sementara kita perlu 50. Kita tinggal tarik saja. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti 25. Kita harus ambil lagi. Oke. Nah, sudah. Kita sudah dapatkan 50 angka acak. Nah, kalau kita pas-paskan 50, ada beberapa mungkin yang angkanya kembar. Jadi di kolom pertama, kemudian kolom ke-14 dan kolom 17 itu ada angka acak yang sama. Kita tidak mungkin menggunakan sampel yang sama kan. Nah, coba dilihat siapa yang ada di nomor urut 25. Ada Fadilah Hasanah. Nggak mungkin Fadilah Hasanah ini mengisi 2 kuesioner, kan itu dia. Jadi artinya memang kita sebaiknya melebihkan, tidak pas-pas memilih atau mengambil angka acak ini. Nah, yang ketiga itu seperti yang sudah saya sampaikan, kita coba pakai website. Jadi nggak perlu pusing untuk dapatkan angka acak. Nah, ini oke, di sini kita akan mengenerate 100 angka acak ya, bilangan bulat tapi ini integers ya, oke? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ambillah angka acak lebih dari jumlah sampel yang dicari agar kemudian kita tidak repot kalau ternyata ada angka acak yang sama. Tapi tetap dibuat di sini adalah angka paling kecil angka 1, angka paling besar 89. Kenapa? Karena target populasi kita berjumlah 89 orang. Oke, kita tinggal klik get numbers. Hanya menunggu tidak sampai 5 menit. Tada, sudah keluar angkanya. Kemungkinan akan muncul angka acak yang sama. Jadi tetap harus dilihat satu persatu karena ini memang sudah diacak oleh sistem. Jadi kita nggak perlu ragu lagi, tinggal diambil. Ini adalah sampel pertama dengan nomor urut 5, sampel kedua dengan nomor urut 76, seterusnya sampai kita dapat 50 sampel. Tapi kalau saya sarankan juga sebaiknya lebihkan jumlah sampel yang diambil. Jadi kalau sudah dapat 50, tambahkan 5 karena mungkin bisa saja di lapangan sampel utama kita itu tidak berkenan untuk diwawancarai misalnya, atau mungkin tidak punya waktu dan lain sebagainya. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Kenapa? Karena memang polling ini sifatnya sangat singkat gitu ya. Oke, saya pikir untuk praktik polling tidak dibenarkan menggunakan teknik penarikan sampel dengan prinsip non-probabilitas. Semua kelompok wajib memakai teknik penarikan sampel menggunakan prinsip probabilitas yang di dalamnya ada teknik penarikan sampel, simple random sampling, systematic sampling, kemudian proportional stratified random sampling, dan yang terakhir ada cluster.
Tapi kalau tema-tema polling yang sudah kita tetapkan, kita gunakan simple random sampling saja. Saya pikir itu saja apa yang kita pelajari untuk hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan saja pada platform belajar yang lain seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat bereksperimen.